Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adhanal a'nami wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhish shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustaz Fadilah Fadil Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, jamaah salat
maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman Islam utamanya, nikmat kesehatan. Allah berikan kita pertolongan untuk hadir di masjid, untuk sholat, untuk ngaji, untuk i'tikaf. Mudah-mudahan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kajian kita meneruskan daripada kitab Adhkar Nawawi. Seperti biasa, terlebih dahulu kita awali dengan pembaca pembaca kitab. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang nafi, yang manfaat, yang barokah. Allah istiqomahkan kita hadir di masjid mengikuti ta'lim tafakuh fiddin. Allah jaga serta lindungi diri kita, keluarga kita. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan. Saudara-saudara kita kaum muslim muslimat di tanah Palestina, Allah berikan ketabahan, kesabaran, Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan ala hadiniyah wa ala kulli salihah ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati syekhina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbihina wa sadina wa mu'allifil kitab allati ta'alamnaha wa 'alamnaha, nafa'ana Allah bi ulumihim wa syarihihim wa barakatihim. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil murad min dzikri. Faslun dalam menjelaskan sesuatu yang dikehendaki daripada ibadah zikir. Al-murad min dzikri hudurul qalbi, yang dikehendaki daripada zikir adalah hadirnya hati. Itu yang dimaksud di dalam zikir. Maka seyogianya ayyakuna huwa maqsuduz zakir fa yahrisu ala tahsilihi. Seyogianya hudurul qalbi adalah maksud tujuan daripada orang yang melaksanakan zikir, sehingga dia berupaya berusaha untuk menghasilkan bagaimana biar zikir itu benar-benar hadir di dalam hati. Yatadabbaru ma yadhkuru wa yata'aqalu makna, mentadabburi lafaz yang dia sebut, kemudian memikirkan makna-maknanya. Fatadabbur fi dzikri matlubatun kama huwa matlubun fil qiraah. Sama halnya tadabbur dianjurkan dalam melaksanakan zikir seperti halnya tadabbur dianjurkan saat qiraatul Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Al-Quran sebutkan. Tapi jangan lantas kemudian kalau begitu zikir saya belum bisa hadir dalam jam sudah. Barangkali saja ketika kita berangkat dari zikir yang belum hadir hatinya, nanti Allah akan pindahkan diri kita pada satu keadaan kita bisa zikir dengan hati yang hadir. Ahabul amal ilallah, satu amalan yang paling Allah cintai adalah lisanmu engkau mati sedangkan lisanmu dalam keadaan basah karena zikir. Sekalipun belum bisa hadir, teruskan istiqomah zikir minimal setelah selesai sholat 5 waktu. Walihada kan al-madhab as-sahih al-mukhtar istihbab mad zakir qawlahu la ilaha illallah. Karena itulah
mazhab yang sahih yang dipilih adalah menganjurkan istihbab untuk memanjangkan ucapannya seorang zikir ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Memang istihbabnya, anjurannya dipanjangkan. Tidak seperti itu juga bagus, tapi istihbabnya adalah dipanjangkan agar bisa meresapi, mentadaburi maknanya. Faslun fi hukmi qada'i dzikr. Terus selanjutnya fasal dalam hukum mengqada'i dzikir. Barangkali kita punya wiridan, punya wazifah yang kemudian terlewatkan. Biasanya kalau malam misalkan baca rotib ketiduran, misalkan malam baca tabarrok sebelum tidur ketiduran, misalkan sore pada asar biasanya baca waqiah karena kerja kelewat, misalkan pada subuh baca rotibul atos tapi ketiduran. Boleh nggak sih nanti dikodoi zikir yang demikian? Oh ya sudah lewat, ya sudah berarti. Qala al-alif rahimahullah, yang bagi liman kana la wadifatun min dzikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqibas shalat aw halat min al-ahwal. Seyogyanya, kata Imam Nawawi, bagi orang yang memiliki wadifah itu amalan ajib, istiqomahnya, punya wadifah, punya amalan ajib, zikir dalam waktu malam ataupun siang, pagi ataupun sore, atau zikir yang biasa dilaksanakan setelah selesai sholat, punya amalan itu. Kemudian fafatas ayat atorka, kemudian dia tertinggal, ya karena ada uzur, karena ketiduran atau karena ada kesibukan, ya, karena kecapean. Seyogyanya ayat atorka untuk menyusulnya, artinya untuk mengqadainya. Wa yati biya idza tamakana minha wala yumhiluha. Nanti boleh seyogyanya untuk mengqadai zikir yang terlewat itu, ya, ketika dia mungkin untuk melaksanakannya. Biasanya pada asar baca waqiah nggak nuntut, ya wis pada maghrib nggak apa. Seyogyanya memang begitu. Biasanya malam baca tabar tapi nggak sempat ketiduran, ya harus pada subuh. Wala yumhiluha fa inna idza tada al mulazama 'alaiha lam yu'aridha litafid. Karena sesungguhnya, kata Imam Nawawi, ketika seseorang itu mulazama, senantiasa istiqomah netepi zikir, wadifahnya, amalannya, maka dia tidak akan mudah untuk membiarkannya terlewat begitu saja. Emang biasa gitu. Karena biasanya sudah terbiasa setiap hari baca waqiah, terlewat itu rasanya hari ini belum baca waqiah. Biasanya begitu. Tapi berbeda halnya ketika idza tasala fi qadhiha sawul alaihi tabiwa fi waqtihi. Berbeda halnya ketika memang dia menganggap remeh, menganggap gampang di dalam mengqadhi wiridannya. Misalkan ada baca waqiah lewat, ya udah besok lagi. Nanti seterusnya itu, kalaupun nggak baca ya biasa aja. Tapi kalau setiap hari punya wadifah, punya amalan, gitu. Misalkan baca roti tiap hari atau tiap malam Jumat, kelewat rasanya enggak enak, gitu. Kodenya, gitu. Tapi kalau sudah terlewat ya usah, yang lewat yang sudah biarlah berlalu. Ya urusannya seterusnya begitu. Sekalipun dia terlewatkan wadifahnya, ya biasa. Akhirnya belum punya keistiqomahan. Waqad sabata fi sahih Muslim, telah ada satu keterangan dalam kitab Sahih Muslim, riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Nabi, man nama an hisbihi aw an syai'in minhu, barang siapa yang tertidur meninggalkan hizibnya, amalannya, atau sesuatu dari amalan pikirannya, faqara'u fima baina sholatil fajr wa sholatil zuhri, kemudian dia membaca hizibnya, membaca pikirannya dalam waktu di antara sholat subuh dan sholat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, maka dicatat baginya seakan dia membaca hizibnya, membaca pikirannya di waktu malam hari. Ini hadis Sahih Muslim. Nabi SAW yang bersabda, orang kok tertidur meninggalkan hizibnya, meninggalkan amalan zikirnya, gitu. Kemudian dia baca di waktu setelah selesai sholat subuh misalnya, atau pas waktu jam 9 pagi sebelum zuhur, maka dicatat baginya dia seperti membaca hizibnya, wiridannya di waktu malam hari. Kemudian hadis inilah yang kemudian dikatakan sebagai dalil anjuran untuk mengqadai zikiran yang terlewat. Faslun fi ahwalil ta'rifil dzakir. Selanjutnya fasal beberapa keadaan yang baru datang bagi seorang yang sedang zikir. Lagi zikir, tiba-tiba ada telepon misalnya. Lagi zikir, tiba-tiba ada panggilan misalnya, emergency. Lagi zikir, tiba-tiba ada yang salam. Bagaimana? Padahal kita lagi zikir, lagi khusyuk, lagi duduk di masjid. Yustahabu laqatu dzikri bisababiha. Ada memang beberapa keadaan yang dianjurkan bagi seorang zakir untuk terlebih dahulu memutus menghentikan zikirnya sebab ada keadaan ini. Kemudian ya'udu ilahi ba'da zawaliha. Setelah keadaan ini hilang, zakir boleh kembali untuk meneruskan zikirnya. Jadi tidak kok zikir. Ada memang anjuran dalam keadaan tertentu yang memang dianjurkan untuk stop dulu pikirannya, nanti kemudian dilanjutkan. Minha, diantaranya idza sulima alaihi radda salam suma'ada ila dzikri. Ketika dia saat sedang zikir kemudian ada yang uluk salam, ada yang memberi salam kepadanya. Lagi lagi zikir subhanallah subhanallah. Assalamualaikum. Jawab dulu pikirannya. Waalaikumsalam. Lanjutkan. Wa qadza idza atasha indau atisun syammatau suma'ada ila dzikri. Begitupun saat seorang zakir sedang zikir, kemudian di sampingnya ada orang yang bersin. Alhamdulillah, biasanya begitu. Kemudian aku jawabnya apa doanya Pak? Yarham kau. Itu sunnah untuk menghentikan pikirannya terlebih dahulu. Wa qadza idza sami'a al-khatib, begitupun saat mendengarkan khatib sedang menyampaikan khutbahnya di atas mimbar itu. Tentu ini ketentuannya ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan khatib. Tapi kalau dia jauh karena masjidnya besar atau di bagian di luar nggak dengar, maka anjurannya untuk pikir. Tapi kalau dia dengar apa yang disampaikan khatib, ya sudah, berhenti dulu pikirannya. Gitu. Berhenti dulu baca Quran. Wa qadza idza sami'al mu'adzin ajabahu fi kalimatil adzan wa iqamati sum'ata ila dzikri.
Begitupun saat mendengar seorang muadzin sedang melafazkan kalimat-kalimat adzan, ya, berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Jadi tidak diteruskan, tidak stop dulu. Ini beberapa keadaan yang memang dianjurkan untuk qat'u dzikri, stop dulu pikirannya. Sebab adanya keadaan ini. Ketika ada yang salah, ketika ada yang bersin, ketika khatib menyampaikan ceramahnya, ketika muadzin sedang mengkumandangkan adzan, wa kadza idza ra'a munkaran azalahu. Begitupun saat melihat kemungkaran, maka stop dulu pikirannya, hilangkan kemungkarannya, azalahu. Di masjid lagi pikir tiba-tiba ada orang berantem, stop dulu pikiran, hentikan dulu kemungkarannya. Lagi pikir malam-malam lagi tikap, tiba-tiba ada yang mungkar, hentikan. Au ma'rufan arsyada ilaihi, atau ada perkara ma'ruf, ya, tiba-tiba lagi pikir ada yang minta petunjuk gitu. Oh, nanya kamar mandinya di mana? Lagi pikir. Minta petunjuk pengen wudu malah di mana? Jawab dong. Di belakang tuh dapur. Kamar mandi, kamar mandi di mana sana? Gitu. Mustarsidan, atau ada orang yang minta petunjuk itu tadi, ada kebaikan yang ditunjukkan. Gitu. Di belakang ke sana Pak. Bukan ke sana. Oh ya. Kemudian summa ada ilan, jadi balik pikiran lagi, lanjutkan pikirannya. Tidak lantas kemudian stop pikirannya. Sudah, gitu. Gara-gara kamu sih, nanya dulu. Nanya benar, kita petunjuk. Gitu. Wa qala idza balaghahu nu'as aw nahu. Begitupun saat keadaan terkalahkan oleh ngantuk. Anjuran stop dulu pikirannya. Obatnya ngantuk apa? Tidur. Mau ada kopi kalau ngantuk juga tetap aja tidur. Makanya kalau benar-benar ngantuk, anjurannya stop dulu. Lagi baca pada stop dulu, lagi bilik stop dulu. Daripada takutnya gelambiar, biasanya mungkin orang biar gelambiar. Ini kan. Wa ma'asbaha hadakullah, dan keadaan-keadaan yang serupa dengan keadaan ini. Tinggal praktis malam rekor, kiaskan apa yang belum disampaikan. Faslun fi annahu la yuqadu bi dzikri hatta yutalaffazu. Selanjutnya adalah pasal bahwa tidak dianggap zikir sehingga dia dilafazkan, diucapkan. Iklan al-adhkar al-masyru'ah fi shalat wa ghairiha wajibatan kanas au mustahabatan. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwa zikiran yang disyariatkan di dalam sholat ataupun di luar sholat yang hukumnya sifatnya wajib atau mustahab. Contoh yang sifatnya wajib kayak zikir baca Al-Fatihah saat jalan sholat, ya kan? Au mustahabatan, atau yang mustahab, sunnah, banyak lah. La yuhsabu syai'un minha wa la yuqadu biha hatta yatalaffadhu bihi. Tidak dianggap sehingga benar-benar dilafazkan, diucapkan. Gitu. Maksudnya pokok bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia bisa memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi tidak cukup misalkan cuma gerak-gerak bibir tok gitu kan. Sekiranya bisa dengar nih. Ini bantar teman yang aja pikirin udah Bismillahirrahmanirrahim. Ya sekiranya memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi tidak cukup baca Fatihah di dalam hati. Harus memperdengarkan dirinya sendiri, itu minimal. Idza kana sahih sami la arifullah, ketika dia adalah orang yang normal pendengarannya, bukan tuli, dan juga tidak ada perkara yang menghalangi, tidak ada suara gemuruh, suara berisik gitu. Standarnya itu. Kalau memang orang yang nggak dengar, pendengar
dan walid. Pun titik. Faslun fil musannafat fi amalil yaumi wa lailah wa asani al mu'allif ila mu'allifiha. Selanjutnya adalah karya-karya al musannafat, ya, kitab-kitab yang ditasdid, yang dikarang mengenai amalan sehari semalam, berikut juga dengan sanad-sanad mu'alifnya, orang yang menyusunnya gitu, sampai kepada mu'alifnya. Iklam, ketahuilah. Jadi kan kitab Al-Nawawi itu nanti pembahasannya berkaitan dengan zikir-zikir yang diadopsi daripada kitab hadis. Nah, ada banyak pikiran-pikiran yang dibuat oleh para ulama, para aulia yang mengadopsi dari beberapa hadis yang kemudian dijadikan sebagai amal yaumi wa lailah, amalan sehari semalam. Kalau yang di sini biasanya kita hijau apa itu? Yang ijazah dari Habib Umar. Ya, yang dalamnya ada Rabbul Hada, Rabbul Atos, kemudian ada dia ulama yang orang hijau itu biasa. Apa namanya kitabnya? Ya, pokok banyak kitab-kitab yang memang dikarang oleh ulama mengenai tentang amalan sehari semalam. Wirid pagi ini gitu kan, misalnya berlatih begitu kan. Wirid siang ini, sore ini, pada maghrib ini, sebelum tidur ini. Ketahuilah bahwa qad sanafa fi amil yaumi wa lailah jama'atun minal a'immah kutuban nafisata. Banyak daripada ulama yang mentasnif, ya, menuliskan kitab dalam amalan sehari semalam. Rawahu hafiya madzakaru bi asanidin al-mutasilah, di mana para ulama ini tidak sembarangan dalam dia mentasnif, menyusun kitab amal yaumi wa lailah itu. Mereka menyebutkan sanad-sanadnya yang mutasil. Jadi nggak sembarangan. Ada sanadnya, ada rangkaian. Dia dapat dari siapa? Ada mujiznya. Dia dapat dari gurunya, dari gurunya, dan seterusnya. Wa min ahsaniha, dan sebagai daripada kitab Amalul Yaumi wa Lailah yang baik, yang bagus adalah milik Imam Abi Abdurrahman An-Nasa'i. Adanya lagi yang lebih bagus dan lebih banyak faedahnya, kitab Amalul Yaumi wa Lailahnya milik Imam Abi Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhu. Wa qad sami'tu ana, kata Imam Nawawi, saya telah mendengarkan seluruh kitabnya Ibnu Sunni. Berarti yang dimaksud inilah siapa? Imam Abi Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Kata Imam Nawawi, saya telah mendengarkan. Berarti ngaji Imam Nawawi. Jelas sanadnya. Saya telah ngaji, mendengarkan kitab Ibnu Sunni dari guru saya, Imam Hafidh Abil Baqo Khalid bin Yusuf bin Hasan bin Said bin Hasan. Berarti Abil Baqo atau Khalid ini. Qala, guru saya, guru Imam Nawawi yang namanya Abil Baqo Khalid bin Yusuf ini, dia berkata, akhbarona al-Imam Alam, saya ngaji kepada Imam Alamah Abul Yumni Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan Al-Kindi tahun sanata isnani wasitin wa mi'atin 206. Iya 206. Kemudian akhbarana Syekh Imam Abdul Hasan, Syekh Imam dari Syekh Imam Abdul Hasan Sa'ad Al-Khair bin Muhammad bin Sa'ad Al-Ansari, berkata juga, saya dapat dari Syekh Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Hamdin bin Hasan Ad-Duni. Beliau berkata, saya ngaji akhbarona Al-Qadi Abu Nasr Ahmad bin Husain bin Muhammad Al-Kasar An-Nawari, akhbarona Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Jadi sanadnya
mutasil sampai kepada mu'alifnya. Wa inna ma dzakartu hadzal isnaduna li anisan qulu. Kenapa saya sebutkan rangkaian sanad ini di sini? Karena saya mengambil daripada kitabnya Ibnu Sunni. Jadi Imam Nawawi mungkin dari kitabnya Ibnu Sunni dan sembarangan. Karena saya juga pernah ngaji kata Imam Nawawi dari guru saya Khalid bin Yusuf. Khalid bin Yusuf pernah ngaji dari gurunya Abdul Yumni Zaid bin Hasan, pernah ngaji dari gurunya Abdul Hasan Sa'ad Al-Khair, pernah ngaji dari gurunya Imam Abu Muhammad Abdurrahman, pernah ngaji gurunya Al-Qadi Abu Nasr Ahmad bin Husain, ngaji dari gurunya langsung mu'alifnya yang ngarang kitab ini namanya Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Ishaq As-Sumi. Pentingnya sanad apa sih? Penting sanad itu. Ada begini, bisa kita ditanya, kamu sholatnya sudah benar kayak sholatnya Nabi? Kira-kira gimana? Kira-kira sholatnya sudah benar nggak nih? Sholat setiap hari kita yang kita kerjakan tuh sama dengan sholatnya Nabi? Sama nggak kira-kira? Sama, harus yakin. Dari mana? Ya dari guru dari gurunya lagi. Terus sampai kepada sahabat yang langsung sholat di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya sama, pentingnya punya guru. Makanya ada makalah man la syaikhu fa syaikhu syaitan. Orang yang nggak punya guru, gurunya syaitan. Nggak tahu. Apalagi zaman sekarang belajar ya, YouTube browsing macam-macam. Ini pentingnya ada guru, ada sana. Hanya alhamdulillah. Ustaz-ustaz di MM semua punya guru, dan sembarang pernah mau punya guru. Berarti kan punya sana. Gurunya punya guru lagi, punya guru lagi. Kayak saya misalnya punya guru Kiai Idris punya guru Kiai Marisuki punya guru, Bang Abdul Karim punya guru, Syekh Khalid, dan seterusnya. Ada sanadnya. Bagus punya banyak guru itu. Jangan sampai fanatik akhirnya. Sebab kata Imam Ghazali, at-ta'assub hijabul ma'rifat. Fanatik itu menghijab, menghalangi kemarifatan, menghalangi cara kita berpikir. Setia boleh, tapi jangan fanatik. Setia itu artinya boleh kita setia sama guru kita, tetap mengakui guru kita, tapi jangan sampai fanatik. Terus saya pokoknya guru saya ini ngaji sama ustaz ini pokoknya. Gak bisa begini. Ustaznya banyak yang saya fanatik. Dan punya guru semua, punya sanad semua. Kayak gitu. Setiap boleh, fanatik jangan sampai begini. Itu dulu mantan guru saya waktu kecil, guru mantan. Itu bekas guru saya dulu. Lah bekas lain gurunya. Ya, Imam Ali saja makalahnya ke anak apa? Makalahnya itu anak Abdullah Alamani walau harapan saya itu budak seorang yang mengajarkan saya sekalipun satu guru. Itu Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang keduanya babul ilmi. Balik lagi. Jadi itu pentingnya punya sanad, punya guru. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar Nawawi ini beliau terlebih dahulu menyebutkan rangkaian sanadnya kitab yang beliau nukil, itu kitab Amal Yaumi wa Lailah yang dinukil, yang beliau tuangkan dalam kitab Al-Adhkar Nawawi ini kebanyakan diambil dari kitabnya Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sumi, mu'alifnya. Beliau pernah haji dari guru-gurunya kata Imam Nawawi. Fa'ahbabtu taqdima isnadil kitab, maka saya senang kata Imam Nawawi mendahulukan sanad ini, kitab ini. Dan ini dianggap mustahsan, baik, bagus menurut para imam hadis, para ulama.
Wa inna ma khassastu dzikra isnad fi hadzal kitab liqauli asma'al kutub fi hadzal fanni. Dan saya menyebutkan isnad kitab ini karena kitab ini yang paling mengumpulkan di dalam fan ini, dalam hal masalah pikiran amal yaumi wa laila. Wa illa fajin adkuru fi li riwayatun sahihatun bi sama'atin mutasilatin bihamdillah. Tentu segala sesuatu yang aku sebutkan dalam kitab ini memiliki riwayat yang sahih, ya. Jadi bukan hanya dari kitab Amal Yaumi wa Laila yang punya Ibnu Sunni saja, tapi dari kitab hadis Abi Dawud, Sahih Muslim juga dituangkan di dalam riwayat Al-Nawawi ini. Tapi beliau sebutkan sanad ini ya karena kitab ini yang paling mengumpulkan apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, yaitu amalan sehari semalam. Famin dalik ma'akuluhu minal kutub al-khomsah. Tuh kan sebagian daripada isi kitab Al-Nawawi yang saya nukil dari kitab-kitab khomsah, kitab 5 usul Islam, kemudian kitab Sahih Muslim, Bukhari Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud juga dinukil oleh Imam Nawawi, dituangkan dalam kitab Al-Nawawi ini. Kemudian wamin dalik ma'wa min kutubil masnad wa sunan, kitab Muwatta, ya. Kemudian kitabnya Imam Ahmad, Muwatta kan Imam Malik, kitab Ahmad Musnad, kemudian Abi Awana, Sunan Ibnu Majah, Daraqutni, Imam Baihaqi dan lain sebagainya dari kitab-kitab mimma satarahu, dari yang memang tidak disebutkan gitu. Insyaallah taala. Wa kullu hadhil madhkurah arwiha bil asnad al-muttasil as-sahih ila mu'allifiyah. Dan semua kitab yang aku sebutkan kata Imam Nawawi, kitab musnadnya Imam Ahmad, kitab Muwatta, Sahih Bukhari Muslim, Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, semuanya arwiha bil asnad al-muttasil as-sahih. Saya meriwayatkan dengan sanad-sanad yang muttasil, yang sahih sampai mu'allifnya. Imam juga punya sanad, punya guru, sanad yang jelas mutasil sampai yang kalian mengarah kitab Bukhari, sanadnya sampai Imam Bukhari. Ada kitab khusus sanad itu yang disebut Syekh Yasin Al-Badani. Kebanyakan kitab-kitab sanad daripada kiai-kiai ulama Indonesia itu sanadnya ke Syekh Yasin Al-Badani. Ada juga bila kamu dapat ijazahnya dari guru kamu, ada kitabnya Iqdul Asani namanya. Berbagai macam kitab sanadnya dari sana, nyambung sampai mu'alifnya. Faslun fi usulin mu'tamadatin fi tasnifi hadal kutub wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina